Oke, kita lanjut ke pertemuan kita yang kedua buat anak-anak. Hai semuanya. Ini materi tentang sejarah. Kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin tuh saya mengatakan kan sejarah itu berulang tapi berbeda kejadiannya. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Kayak sekarang nih saya kan lagi jalan-jalan di ruang kelas ini. Kayaknya kemarin juga saya pernah berjalan-jalan di ruang kelas ini loh, tapi ya berbeda waktu, berbeda kejadian. Kemarin banyak anak-anak di kelas, banyak anak-anak di ruangan. Sekarang nggak ada siapa-siapa, nggak ada kalian, nggak rame, nggak seru gitu. Karena itu maksudnya sejarah berulang. Kita hidup di dunia, kita hidup di bumi, kita hidup di Indonesia, pasti selalu kejadian itu berulang pasti, karena ya kita hidup di lingkungan ini aja gitu, nggak hidup di lingkungan lain. Ya seperti itu yang saya maksud, sejarah itu berulang tapi berbeda kejadiannya. Lanjut, kita sambil jalan-jalan, lagi kangen kelas, kangen kalian. Kapan kita bisa bertemu lagi ya? Ini kelas-kelas kalian sudah disediakan, tapi ya gimana lagi kan belum bisa bertemu. Ya kita ikuti aja protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pembagian zaman bumi dan manusia. Sejarah itu selalu berhubungan dengan waktu. Waktu itu ada beberapa jenis ya, waktu yang disediakan oleh, kita sambil duduk ya. Kita tahu ini kelas UPW. Balik lagi, dibagi menjadi dua zaman bagi kehidupan itu. Pertama kehidupan bumi, yang kedua kehidupan manusia ya. Ada kehidupan bumi, ada kehidupan manusia. Nah, kita masuk ke kehidupan bumi dulu. Pak, kok kita pelajari ini semua, kenapa bumi kita pelajari dalam sejarah ya? Sejarah itu kalau kita nggak tahu asal usulnya bakal pusing. Kenapa kok bisa ada manusia gitu kan? Kenapa bisa ada kehidupan? Bagaimana ada sejarah? Bagaimana ada peperangan? Bagaimana ada VOC? Sebelum kalau tidak ada awal ceritanya. Nah, ini awal ceritanya adalah awal kehidupan, masa kehidupan di bumi. Bumi dibagi menjadi 4 zaman. Pertama adalah Arkaikum atau bisa dikatakan Azoikum. Yang kedua Paleozoikum. Yang ketiga Mesozoikum. Yang keempat Neozoikum. Oke, saya ulangi sekali lagi. Paleolitikum, Arkaikum atau atau Azoikum. Yang kedua Paleozoikum. Yang ketiga Neozoikum. Arkaikum, Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum atau Neozoikum. Saya jelaskan satu-satu ya. Arkaikum atau bisa dikatakan juga Azoikum ini adalah zaman sebelum ada kehidupan di bumi. Jadi buminya udah ada, tapi kehidupannya belum ada. Di sini belum ada kehidupan. Ini terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. 2.500 juta, sebentar kok ya. Tidak selama kalian menunggu seseorang gitu kan. Oke, itu Azoikum sekitar 2.500 juta tahun yang lalu lah. Belum ada kehidupan, belum ada siapa-siapa, sama seperti kelas ini, sama seperti hati ini ya. enggak bercanda. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu zaman Paleozoikum. Ini zaman tertua bumi. Di sini awalnya ada kehidupan seperti amoeba, seperti hewan-hewan, bukan hewan sejenis hewan ya, kayak kehidupan mikroorganisme lah, lumut, gangga, ya, dan lain sebagainya. Itu kehidupan seperti apa ya? Mikroba dari yang kecil deh, pokoknya yang terkecil kehidupan dari ini cikal bakalnya awal kehidupan. Atau bisa dikatakan adanya hewan-hewan yang belum memiliki tulang punggung atau hewan-hewan bertulang lunak ya, seperti itu. Itu zaman Paleozoikum, sekitar bisa dikatakan 340 juta tahun yang lalu lah, sebentar lah ya.
340 juta tahun yang lalu. Oke, kita duduk lagi. Lalu yang selanjutnya zaman Mesozoikum. Apa sih zaman Mesozoikum? Zaman Mesozoikum ini bisa dikatakan zaman pertengahan, yaitu ciri-cirinya zaman Mesozoikum ini adanya hewan besar seperti ya dinosaurus, T-Rex dan lain sebagainya ya. Itu zaman Mesozoikum. Tapi hewan-hewan bertelur lah, burung sudah ada. Terus juga apa ya? Itu juga udah ada, burung, hewan-hewan besar. Jadi urutannya hewan kecil, lalu besar, paling rendah paling tinggi sekitar 20 meter ya. Kita tahu Brontosaurus ya, itu tinggi banget. Lalu selanjutnya itu sekitar tahunnya itu sekitar 1400 juta tahun yang lalu lah gitu. Jadi perbedaan zamannya itu cukup luas juga, sekitar 200 jutaan sampai bahkan 600 jutaan tahun ya. Tuh, lanjut ke Neozoikum. Ini Neozoikum ini zaman bumi termuda. Kenapa dikatakan muda? Karena di sini sudah ada kehidupan kera, kehidupan yang menyusui, hewan-hewan menyusui sudah ada ya. Jadi yang awal mulanya hewan-hewan menyusui ini di zaman Neozoikum, zaman bumi termuda seperti itu. Sekitar ya 600.000 tahun yang lalu lah. Nah, di sini barulah dikatakan ada kehidupan di Neozoikum ini, dua kehidupan ya. Pertama itu kehidupan tersier. Ini adalah hidupnya kera-kera. Ada kera di sini, baru ada kera di sini di zaman Neozoikum. Nah, ini yang dikatakan oleh teori Darwin bahwa dari sini cikal bakal awal mula kehidupan manusia. Di Neozoikum ini dibagi lagi dua zaman ya. Pertama tadi tersier, yang kedua adalah kuarter. Nah, kuarter pakai K ya, bukan kuarter air minum, bukan, tapi kuarter. Nah, zaman kuarter ini di sini dikatakan barulah ada yang namanya kehidupan manusia, sudah berdiri tegak, sudah bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Ini sekitar 20.000 tahun yang lalu, seperti itu ya. Itu zaman kuarter. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Zaman Azoikum atau zaman sebelum ada kehidupan itu tidak ada kehidupan. Zaman Paleozoikum itu ada kehidupan namun masih kecil, mikroba, masih kecil-kecil. Mesozoikum itu zaman pertengahan, zaman bumi pertengahan. Di sini adanya hewan-hewan besar. Kenapa bisa besar? Karena saling memakan. Teknisnya ya, yang kecil hilang, yang besar semakin memakan yang kecil ya, hilang besar. Zaman Neozoikum yang besar menjadi kecil lagi. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya seleksi alam ya, seperti itu. Ada juga yang namanya, kita tahu ada dulu hujan meteor ya, yang artinya ya kehidupan orang, hewan-hewan yang bertubuh besar itu otomatis punah atau mati. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak bisa bersembunyi dari jatuhan meteor yang ada. Kalau hewan-hewan yang kecil yang masih bisa berlindung di gua atau masuk ke gua atau masuk ke dalam air itu selamat. Nah, makanya rata-rata kehidupan hewan terbesar itu ada di laut, karena di laut itu terselamatkan dari hujanan meteor tersebut. Nah, kalau yang di darat rata-rata punah yang besar-besar itu karena tidak dapat bersembunyi. Nah, di zaman Neozoikum inilah hidup kera dengan aman, tidak dimakan. Nah, seleksi alam ya. Nah, baru dari situ kera berevolusi. Kita tahu evolusi ya. Evolusi itu perubahan bentuk tubuh secara lambat namun berproses ya. Itu sekitar Neozoikum ini 600.000 tahun yang lalu, baru awal kehidupan manusia. Lalu masuk ke kehidupan manusia. Tadi zaman bumi udah 4 zaman ya. Nah, lalu juga zaman kehidupan pada manusia itu juga terbagi menjadi 4 ya. Pertama yaitu zaman Paleolitikum, atau kita tahu juga zaman batu ya, zaman batu.
Litikum itu artinya batu. Kenapa batu? Karena batu adalah ciri utama pada manusia saat itu. Ya, manusia menggunakan batu sebagai alat untuk bertahan hidup dan juga sebagai alat untuk berburu batu. Ya, seperti itu. Duh, kelas sepi banget. Kangen kalian, tapi ya udahlah gitu kan. Oke, lanjut. Zaman manusia pertama, zaman Paleolitikum, zaman batu tertua pada manusia. Ini dikatakan kehidupan manusia pada saat itu masih individu, masih sendiri-sendiri, masih berburu ya, berpasangan, paling cuma 1, 2, 3 orang aja, 3 manusia aja yang berkelompok pada saat itu, tidak sampai bergerombol ya, tidak. Oke, kita duduk lagi ya, tidak sampai bergerombol. Habis itu lanjut ke zaman Mesolitikum. Nah, Paleolitikum, Mesolitikum. Mesolitikum ini zaman pertengahan pada manusia. Di sini ciri-ciri kehidupan manusia sudah berburu, berkelompok, dan menetap tinggal. Nah, kalau Paleolitikum tuh nggak menetap, dia tinggal di mana saja, tidak memiliki rumah. Kalau Mesolitikum sih sudah tinggal di tempat. Dia tidur di bawah pohon, menetap ya, areanya sudah teritorial. Jadi ada kelompok lain masuk ke kelompok mereka serang ya. Tuh, pada hakikatnya manusia itu teritorial ya, tidak ingin diganggu wilayahnya, termasuk hatinya juga jangan diganggu. Oke. Itu Paleolitikum, Mesolitikum. Berburu, berkelompok, menetap. Artinya dia punya tempat tinggal, entah itu di gua atau di bawah pohon. Antara dua itu. Juga mereka sudah memiliki insting hidup di tepian sungai ya, sudah hidup di tepian sungai. Pak, kenapa hidup di tepian sungai? Karena mereka menggunakan intuisi, mereka menggunakan insting. Pada saat itu manusia belum berpikir, belum memiliki pikiran ya, hidupnya masih telanjang, masih belum berpakaian seperti ini ya. Kalian bayangkan sendirilah, manusia pada saat itu tidak memakai baju ya. Nah, seperti itu. Lalu Mesolitikum itu berburu sudah, berkelompok sudah, menetap sudah. Sekarang Neolitikum ini zaman batu muda. Di sini sudah lebih modern manusianya, sudah mulai berpikir, sudah berdiri tegak. Kalau Paleolitikum, Mesolitikum, oh iya saya katakan di sini manusianya masih bungkuk, masih seperti kera jalannya ya, membungkuk, masih seperti gorila lah seperti itu, tapi bentuknya kera ya, tinggi badannya sekitar 2 meter lebihan. Untuk jenis-jenis manusianya nanti saya bahas di video lain. Kita bahas zamannya aja dulu ya. Zaman bumi tadi sudah, zaman manusia ini sedang kita bicarakan. Itu Neozoikum. Apa sih ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman Neozoikum ini? Otomatis ya, berkelompok, berburu, dan bercocok tanam. Di sini manusianya sudah bercocok tanam. Yang mereka sudah meramu makanan, meramu makanan, daging dengan tumbuhan dicampur, juga dibakar. Tahu api, mereka manusia purba itu pada zaman Neozoikum ini ya, mereka mengetahui apa, mengenal api, meramu makanan, meracik makanan ini di sini. Juga di sini mereka berternak juga, memelihara. Jadi sudah bisa berpikir, daripada kita berburu terus, lebih baik kita memelihara buruan kita supaya beranak pinak dan kita tidak berburu lagi, tinggal langsung ngambil aja yang ada di sini. Tuh, berkelompok, menetap, bercocok tanam ya, dan memiliki pakaian juga, senjatanya lebih bagus lagi di sini ya. Untuk jenis-jenis senjata nanti kita jelaskan juga pada jenis manusianya ya, nanti di video kita jelaskan zamannya dulu. Lanjut jalan ya. Aduh, gatal, berantakan kelasnya, sepi, nggak ada kalian nih, padahal pengen kenalan kita ya. Ya sudah. Yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Ini zaman batu besar. Di sini kehidupan manusia sudah modern ya. Maksudnya dikatakan modern bukan berarti mereka memiliki HP dan akun Instagram ya, atau mereka memiliki akun YouTube ya, tidak. Zaman Megalitikum ini zaman modernnya, yaitu mereka sudah memiliki kerajinan tangan, sudah bisa membuat pandai besi, sudah bisa membuat panah, sudah berpikir, sudah memiliki sistem barter juga mereka di sini.
seperti itu zaman megalitikum. Artinya sudah seperti kehidupan kita seperti biasanya, sudah berpakaian juga, sudah rapi. Tapi pakaiannya dari kulit ya, mereka masih ataupun dari pohon, dari kulit-kulit pohon. Seperti itu. Itu adalah zaman pada manusia. Oke, segini aja dulu penjelasannya. Kalian bisa lebih lanjutnya, kalian bisa cari di Google atau di apa tentang pengertiannya lebih jelas. Lebih enaknya sih ketemu ya sebenarnya, tapi ya udah. Serius kangen kalian, pengen kenalan satu persatu, tapi ya udah. Mau gimana lagi? Terima kasih buat yang udah komen kemarin. Semuanya saya udah catat nilai-nilainya ada. Artinya yang komen berarti saya kasih nilai dan saya anggap hadir di pertemuan saya. Yang tidak komen diingatkan temannya suruh komen di video sebelumnya. Misalnya beberapa kendala kayak apa, komentarnya kok nggak muncul, sengaja saya tidak munculkan dulu karena saya pilih dulu ya. Karena takutnya kalau saya bebaskan komentarnya, takut ada komentar-komentar dari luar selain daripada pelajaran saya. Saya khususkan pelajaran ini komentarnya untuk jawaban-jawaban yang saya kasihkan atau saya berikan tugas. Misalnya, Pak, saya mau komentar tentang tugas kok nggak muncul juga. Mungkin ada kendala teknis. Kalian bisa pinjam akun HP teman kalian yang bisa komen, tapi kalian catat nama, kelas sama jawabannya ya. Seperti itu. Untuk tugas selanjutnya buat kalian, setiap sejarah itu memiliki 3 unsur penting yang pasti selalu ada dalam sejarah. Yang pertama itu artefak, yang kedua itu situs, yang ketiga itu fosil ya. Nah, apa sih artefak, situs, dan fosil ini? Itu adalah tugas kalian untuk mencari tahu dan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Itu aja ya dari saya. Sekian, kerjakan tugasnya, jangan lupa belajar di rumah, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jawaban kemarin sudah bagus semua, sudah bagus, sudah baik. Terima kasih atas jawabannya kemarin, saya apresiasi. Untuk selanjutnya ya, pertanyaannya adalah apa itu artefak, apa itu situs, dan apa itu fosil. Oke, apa artefak, apa situs, apa fosil. Oke, sekian dari saya, Norman Hidayat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan.